Cuma sedikit ada insiden lah ketika datang, kan maksudnya mau adu ilmu nih, adu ilmu satu perguruan ya kan. Tapi yang dihadepin sama pengacaranya. Ini update terbaru nih. Si Gus Samsudin ini dia ngomong tuh di YouTube bahwa oh ini bukan penipuan kok, tapi lebih kepada konten hiburan. Pendekatan magis itu pendekatan mistis. Nah ini yang banyak terjadi nih. Fenomena-fenomena ini kan pendekatan apa supranatural, gaib, mistis gitu ya. Pesulap merah versus Gus Samsudin. Itu konten hiburan atau penipuan? Kita hari ini bahas itu, Bang. Yang sempat minggu kemarin itu rame tuh soal pesulap merah. Sampai hari ini masih rame? Masih rame. Bahkan ada update terbaru. Nanti kita bahas update terbarunya. Ya. Jadi untuk gambaran nih, jadi mereka sempat berseteru di YouTube, saling buka-bukaan kemampuan nih. Jadi si pesulap merah, nama aslinya si Marcel, kita sebutnya Marcel atau pesulap merah lah, biar gampang ngomongnya kan ya. Saling sindir nih di YouTube. Tapi siapa sih itu dua orang itu? Pesulap merah itu siapa? Lalu Gus Samsudin itu siapa? Kalau si pesulap merah ini dia lewat akun YouTube-nya dia secara konsisten, Bang. Dia ngebongkarin trik-trik sulap atau trik-trik perdukunan yang banyak dipakai oleh dukun-dukun di Indonesia. Jadi dia pesulap ya? Betul, dia pesulap. Posisinya baik pesulap. Terus kemarin sempet rame dia komentarin kemampuan spiritualnya si Gus Samsudin. Yang menurut dia itu sebenarnya bukan hal-hal gaib, bukan hal supranatural, bukan hal mistis, tapi itu ilmu sulap. Betul. Nah, itu sempat rame. Ketika si pesulap merah ini nyamperin ke Padepokan Nurzat Sejati milik Gus Samsudin. Nah, Gus Samsudin ini siapa, Eng? Gus Samsudin ini dia punya praktek pengobatan. Jadi di daerah Blitar udah cukup terkenal lah. Jadi ada banyak warga bahkan yang dari luar daerah tuh minta bantuan Gus Samsudin untuk ke padepokannya, minta penyembuhan. Ya kan? Jadi mereka ketemu, mereka datang si pesulap merahnya ke tempatnya si Gus Samsudin ini. Cuma agak sedikit ada insiden lah. Ketika datang nggak langsung maksudnya mau adu ilmu nih, adu ilmu satu perguruan ya kan. Tapi yang dihadepin sama pengacaranya. Si pesulap merah pengen buktiin itu bukan supernatural kok. Itu jadi ilmu sulap biasa yang bisa dijelasin. Gua bawa nih bahan-bahannya nih gitu. Cuma Gus Samsudin sempat nggak mau ketemu. Yang ketemu malah pengacaranya. Sempat rame. Bahkan ada kalau nggak salah dari anggotanya dia datang kan, dia waktu itu sempat cerita datang nggak diterima ya kan, jadi dia nunggu di luar padepokan, ditungguin nggak keluar, yang keluar malah pengacaranya. Ya Gus Samsudin terus sebenarnya keluar tuh mau nemuin, tapi kata pengacara tunggu dulu deh biar saya aja nemuin biar diurus dulu nih ya kan, maksud kedatangannya apa ya kan, segala macam sempat rame di situ ya kan. Nah setelah debat akhirnya memutuskan daripada rame si pesulap merah ini dia pilih untuk mundur. Ya kan, walaupun sempat ada kabar bahwa dua anggotanya ya kan yang untuk bantu dia bikin konten tuh ditahan di sana. Dia laporlah ke kepolisian Resort Blitar ya kan, dia bilang oh ini ada anggotanya nih yang ditahan sama warga Padepokan. Sempat rame. Tapi yang menarik, Bang, yang pas terakhir ini ternyata akhirnya warga desa itu setuju nih sama pendapatnya pesulap merah. Sama pesulap merah. Akhirnya malah protes sama si Gus Samsudin. Betul, merasa mereka bahwa ini kayaknya gue dibohongin nih selama ini ya dengan segala trik-trik yang mungkin dilakukan ya kan. Warga nganggap bahwa yang dilakukan itu bukan praktek penyembuhan tapi lebih ke praktek penipuan. Modelnya kayak gitu, makanya digeruduk lah itu Padepokan, minta ditutup ya kalau nggak salah. Betul. Nah, Polres Blitar itu sempat melakukan penjagaan di Padepokan, takutnya kan ada rusuh lah. Jadi biar untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan, akhirnya ditutup dulu untuk sementara. Nah, kalau dari sisi lu sendiri ngelihat ini sebenarnya sekedar, walaupun pada akhirnya nih update terbaru nih, akhirnya si Gus Samsudin ini dia ngomong tuh di YouTube ya kan, kita kutip bahwa ini bukan penipuan kok, tapi lebih kepada konten hiburan. Dia bilangnya konten hiburan. Tapi dia ngomong belakangan ini setelah ada si pesulap merah. Betul. Ya setelah kan? Ada rame-rame ya kan, YouTube bahas di mana-mana, baru ini cuma konten hiburan aja kok. Gitu. Nah ini fenomenanya menarik nih, Bang, karena ini kayaknya bukan pertama kan soal Gus Samsudin ini kan. Dulu-dulu juga pernah ada kasus semacam ini kan. Kayak gitu. Betul banget sih.
kasus-kasus yang irasional kayak gini ya, itu kan kita udah pernah ngalami berapa kali ya. Betul. Terakhir kalau yang gue inget tuh yang babi ngepet di Depok tuh. Nah, benar tahun 2001 kalau nggak salah. 2021. Jadi ada orang Adam ya namanya. Dia ngaku nangkep babi ngepet. Iya. Tapi terus belakangan kemudian diketahui bahwa itu penipuan. Karena babinya itu dia beli. Jadi dia direkayasa lah. Dia merekayasa, dia beli babi dan bilang ini adalah babi ngepet. Iya. Dan ketika itu ditangkap, orang lalu nyambung-nyambungin, oh itu duit gua kemarin hilang. Nah iya, sempat ada warga juga yang bilang, wah nih jangan-jangan duit saya hilang gara-gara si babi ngepet nih. Jutaan gara-gara si babi ngepet ini. Ya kan, walaupun akhirnya setelah babi ngepet itu dipenggal, palanya sampai pagi juga nggak balik-balik. Tetap jadi babi. Ya, tetap babi gitu. Karena yang jaga lilin kayaknya masih kuat ya. Nah, selain itu juga dulu juga pernah ada ponari, inget nggak lo? Ponari ya kan? yang ngobatin orang pakai rendeman batu. Nah, batu petir namanya waktu itu nyebutnya. Itu aturannya panjang banget gitu ya. 2009. Nah, lalu itu meredup ya, ponari lalu kasusnya meredup, sementara yang si Adam di Depok itu jadi pidana tuh. Betul. Dia masuk penjara kalau nggak salah ya, masuk penjara. Iya. Abis ada juga selain apa yang di babi ngepet Depok, ponari ada. Itu juga ternyata bukan kalangan yang menengah bawah, orang-orang pinter juga termasuk yaitu menteri. Iya, dulu tuh ada menteri yang percaya bahwa ada harta karun di sebuah tempat dan dilakukanlah penggalian. Nah, betul, berdasarkan mimpi ya. Berdasarkan wangsit mimpi apa gitu ya. Betul. Tapi digali-gali sampai berapa meter gitu nggak ketemu-temu dan akhirnya dihentikan. Iya. Dan terasa memalukan ya pejabat negara kemudian melakukan hal-hal yang orang bilang ini irasional banget sih. Nah, betul. Nah, mungkin guys bisa kasih komentar kira-kira kenapa ya orang-orang kita tuh percaya nih hal-hal yang kayak ginian ya, macam kayak babi ngepet, terus penyembuhan, terus wangsit dan lain-lain. Mungkin bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke, balik lagi soal yang tadi. Kan kita udah dapat nih benang merahnya. Bahwa bukan cuma orang yang nggak berpendidikan yang percaya kayak gini. Kelas menteri juga ternyata ngomong kayak gini juga. Dan menariknya Bang, ternyata ini bukan cuma, ya istilahnya bukan cuma orang Indonesia aja yang percaya hal-hal yang kayak ginian. Orang luar negeri lah yang dibilang mereka irasional, empiris dan lain-lain. Mereka percaya loh. Mereka rasional ya. Kita kenal kan masyarakat empiris barat adalah masyarakat yang empiris. Betul. Masyarakat yang rasional. Yes. Dan fenomena ini ternyata juga terjadi di sana juga ya. Nah, kayak contohnya kayak orang gypsy, lu tau kan ceritanya? Iya, gypsy batu kristal. Dia bisa lihat masa depan. Dia bisa ngeliat hal-hal yang kita tidak tahu. Betul, ya kan? Ada juga ini channeling. Nah, itu yang manggil arwah. Ya kan? Manggil arwah. Jadi arwah dimasukin ke tubuh orang. Lalu kemudian diajak ngobrol. Ditanyain ya kan. Betul. Ngobrolnya sih asik, tapi kalau di Indonesia itu ngobrolnya rada serem tuh, arwahnya. Orangnya gini-gini gitu ya. Betul. Agak beda sih ya. Agak beda bentuknya. Dan sebenarnya yang sama tuh benang merahnya, mereka mengeksploitasi arwah tuh. Nah, setuju tuh itu. Tuh eksploitasi terhadap setan tuh kayaknya. Eksploitasi terhadap setan. Masyarakat manusia itu tidak berperi kesetanan. Iya, betul. Karena mereka mengambil keuntungan ekonomi dari praktek-praktek kayak gituan, dan kita nggak tahu apakah setannya digaji apa kagak. Di bawah UMR atau enggak? Lu bayangin aja dibayar cuma pakai menyan, pakai bunga. Iya, kembang 7 rupa, kopi gitu doang, ya kan? Ayam hitam. Nah, iya benar. Makanya waktu itu gue sempet denger tuh dari tetangga gue, katanya dia punya tuyul, akhirnya resign gara-gara dibayar gituan doang. Terlalu keras kerjanya, dibayar nggak seberapa gitu ya. Kagak sebanding sama iniannya, ya kan. Dan kayaknya itu mereka yang bekerja di situ mesti segera menyelesaikan persoalan-persoalan penggajian terhadap para setan. Betul. Jangan-jangan bentuknya itu adalah transfer pakai PayPal. Mending mumpung PayPal masih dibuka sampai dengan 8 Agustus, buruan ditransfer tuh ya. Biar beres urusannya gitu. Jangan sampai nanti masyarakat setan protes ke kita. Kami dieksploitasi, Anda telah tidak menghormati hak asasi setan itu. Itu daripada mereka protes, mendingan diselesaikan segera tuh. Setuju. Dan ternyata problem soal yang irasional ini ternyata bukan cuma persoalan itu tadi, bukan cuma persoalan rendahnya pendidikan, karena terbukti yang orang-orang pinter juga kayak gini, ya kan? Bukan cuma soal masyarakat budaya Indonesia, ya kan, yang udah punya warisan budaya kayak gini lah sejak lama. Ternyata di luar negeri juga ngalamin juga kayak gini. Nah, ini ternyata persoalan umum
seluruh manusia kayaknya Bang ya. Iya benar, ini persoalan umum semua manusia karena kalau dipikir ya, bentuk-bentuk yang kayak gitu kan juga ada di seluruh dunia ya. Let's say lah misalkan kita ngomong setan sebagai sebuah fenomena irasional yang kalau di Indonesia itu dikambing hitamkan, dieksploitasi, dipekerjakan, betul. Dan kita mendapatkan keuntungan ekonomi. Betul. Tapi ini kan persoalan ini bukan hanya ada di Indonesia gitu ya. Di dunia luar kalau kita lihat film-film atau ceritanya ada juga tuh setan tuh. Iya. Dan mereka juga berusaha untuk menjawab hal-hal yang irasional ini lewat pendekatan yang saintifik, Bang. Iya. Ya kan ada beberapa teori kan kayak yang lu tahu tuh. Iya. Menurut gua mungkin orang banyak jatuh ke sini itu karena ada banyak hal yang nggak bisa dijelasin secara rasional kali ya. Jadi ada misteri kehidupan, misteri keberadaan kita di sini yang coba didekati dengan berbagai macam cara. Dan kalau gue pikir ya, yang disebut misteri itu kan dasarnya cuma 3. Apa aja tuh, Bang? Satu, kita itu dari mana? Dari mana asal-usul kita gitu. Oke. Itu misteri tuh, kita nggak tahu tuh. Jawabannya beragam tuh ya. Macam-macam ya. Macam-macam tuh. Yang kedua, selain dari mana, kenapa kita ada di sini? Oh, oke. Untuk apa kita ada di sini? Kenapa gua kok ketemu lu sebagai temen? Kenapa gua nggak bertemannya sama Sophia Latjuba? Kupret bener lu. Iya kan? Kesannya lu nyesel banget temenan sama gua ya? Iyalah. Kan lebih menguntungkan gua berteman sama orang cakep ketimbang ketemu lu. Itu misteri. Itu kan misteri yang harus kita jawab, yang semua orang nggak bisa jawab gitu. Oke lah. Lalu setelah itu panjang lagi tuh kenapa bapak kita si ini, kenapa ibu kita si ini, kenapa gue kerjaannya jadi wartawan, kenapa ya macam-macam lah tuh ya, itu misteri tuh kenapa kita ada di sini. Lalu yang ketiga, yang terakhir, setelah di sini kita mau kemana? Jadi ada 3, kita dari mana, ngapain ada di sini, dan mau kemana? Itu misteri tuh kagak bisa jawab. Ada banyak lah jawabannya ya, ada beragam. Nah pendekatannya ada 4 pendekatan yang biasa dilakukan oleh manusia di seluruh dunia. Jadi ini bukan persoalan Indonesia, tapi persoalan seluruh umat manusia menurut gue ya. Pendekatannya ada yang ada 4 tuh. Ada common sense, akal sehat gitu ya. Ya pakai akal sehat aja. Gue nggak percaya karena menurut akal sehat gue begini. Menurut akal sehat gue itu kayaknya gini deh. Cara berpikir cepat dan instan dengan menggunakan rasionalitas yang dangkal gitu ya. Betul. Langsung bisa diakses itu ya. Bisa diakses, langsung kita berpikir gitu ya, langsung berpikir. Oke, terus ada juga pendekatan magis. Pendekatan magis itu pendekatan mistis. Nah, ini yang banyak terjadi nih. Yang banyak terjadi fenomena-fenomena ini kan pendekatan-pendekatan supranatural, gaib, mistis gitu ya. Yang ternyata dalam prakteknya kemudian banyak disalahgunakan tuh. Sebenarnya itu bukan mistis-mistis, nggak mistis lah. Itu yang hal common sense tapi ditutup-tutupi seolah-olah menjadi mistis dan orang rasa ini udah jawabannya gitu ya. Yang ketiga pendekatan agama. Sejumlah agama, semua agama ya itu kan memberikan penjelasan tentang dari mana kita, kenapa kita ada di sini, ngapain dan mau kemana kita, agama memberikan penjelasan itu. Nah, yang terbuka itu menurut gua adalah pendekatan saintifik, pendekatan ilmu pengetahuan untuk menjawab tentang alam semesta ini seperti apa. Kita kan belum lama nih menyadari bahwa bumi itu bulat. Karena dulu di abad pertengahan 1400-an sebelum era Galileo itu kan orang mikirnya bumi itu datar. Jadi ada ujungnya gitu ya. Lalu ketika Galileo mengatakan enggak, bumi itu adalah bulat, lalu semua orang masih nggak percaya. Gitu ya. Semua orang dulu nasib Galileo-nya kan juga tragis banget. Tragis gitu ya. Dulu orang percaya bahwa yang bergerak itu adalah matahari. Matahari bergerak mengitari bumi. Terbit di timur, turun ke barat. Tapi terus Galileo dengan heliosentrisnya bilang kagak, yang jalan muter itu adalah buminya. Itu adalah pengetahuan dan kemudian dunia kan terus berkembang karena pengetahuan juga berkembang dan kita berada pada titik sekarang ini dan sangat dinamis, ada perubahan-perubahan pemahaman tentang kehidupan kita. Oke, berarti untuk persoalan yang saat ini masih belum bisa dijelaskan, itu ya tinggal 2 kemungkinan, antara kita bisa menjelaskannya secara saintifik atau yaitu tadi misteri yang belum bisa dijelaskan saat ini. Betul, nggak semuanya belum semua pertanyaan-pertanyaan kita itu bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan, juga oleh common sense. Maka kemudian
pendekatan mistis jadi cara gitu ya untuk mendapatkan jawaban-jawaban itu kali ya. Padahal kalau misalnya gue lihat ya kayak di film-film nih, kayak nonton Avengers nggak, yang terakhir tuh yang Doctor Strange. Doctor Strange, oke, apa itu kan, multidimensi. Itu ya. kan kayaknya kalau kita nonton itu film kayaknya tuh rasional banget gitu, bisa dijelaskan secara scientific banget kan. Itu menarik tuh, Eng. Jadi pendekatan ilmiah itu sekarang sedang mencoba mencari jawab tentang yang tadi itu, tentang dari mana kita berasal, kenapa dunia ini ada gitu, asal mula alam semesta ini seperti apa. Ada yang gue tahu namanya teori string. Apa itu, Bang? Teori Dawai. Jadi teori Dawai, dulu kita berpikir bahwa yang paling kecil materinya itu adalah atom gitu ya, zaman kita SD. Tapi sekarang udah berubah ya, ada quark dan macam-macam. Betul. Teori string itu Dawai sebagai pembentuk alam semesta. Ini disebut oleh para fisikawan sebagai teori yang ambisius karena mencoba menggabungkan dua hukum yang sangat berbeda bentuknya, hukum gravitasi dan hukum kuantum. Itu penjelasannya rumit lah, kita cari Wikipedia lah ya. Mungkin kayak yang di Ant-Man aja kali itu yang dia bisa menyusut, akhirnya dia masuk ke dunia kuantum tuh ya. Nah, iya betul. Dunia kuantum itu dunia yang serba penuh kemungkinan. Dunia yang serba penuh kemungkinan, dan salah satu tesisnya adalah dia menjadi realitas itu juga karena pikiran kita. Jadi pikiran kita itu berpengaruh terhadap terciptanya realitas gitu ya. Tapi yang menarik gini dari teori itu, secara matematis ada orang namanya Edward Witten yang berhasil menyelesaikan rumusnya. Jadi dihitung-hitung gitu ya, wah masuk semua nih rumusnya nih. Masuk semua rumusnya, tapi konsekuensinya luar biasa. Konsekuensinya adalah kita kan sekarang mengenal realitas kita sekarang. Realitas itu artinya ini nih sekarang nih dunia kita nih ya. Itu terdiri dari 4 dimensi. Satu, waktu. Yang 2, dimensi ruang. Dimensi ruang itu panjang, lebar, tinggi. Yang jadi kelihatan sekarang nih. 3 dimensi nih ya kan. Yang disebut 3 dimensi itu kan sebenarnya panjang, panjang, lebar, tinggi gitu ya. Itu dimensinya. Tapi kalau menurut perhitungan teori string, dunia ini terdiri dari 11 realitas. Baru hitung-hitungannya masuk. Hitung-hitungan matematikanya baru masuk ketika dunia ini terdiri dari 11 dimensi. 11 dimensi. Kita udah punya 4. Kita udah punya 4 kan ya. 1 waktu, 3 ruang, panjang, lebar, tinggi. Berarti kurang berapa? 7 nih. Nah, 7 ini belum diketahui nih. Tapi kalau benar ya, karena kan ini ilmu pengetahuan yang secara teori bisa masuk hitung-hitungannya, tapi harus dibuktikan. Nah, yang 7 ini dimensinya itu apa ya? Jangan-jangan setan bagian dari salah satu dimensi itu ya. Itu kenapa di tiap budaya itu ada loh Bang yang namanya setan. Ya kan kalau tempat kita kan ada kayak kuntilanak, genderuwo, ya kan. Kalau yang di luar negeri kan juga ada tuh. Ada falak. Nah, falak, suster mesot kalau tempat kita ya kan. Terus kalau di Cina yang apa itu yang lompat-lompat ya. Itu ada juga ya. Ada juga setan-setan. Sebenarnya untuk menjelaskan yang saat ini belum bisa dijelaskan. Walaupun secara rasional itu sebenarnya kalau kita cari secara common sense deh, kalau kita balik lagi ke kasusnya yang Gus Samsudin yang coba diungkap sama pesulap merah itu kan, kayak model keris. Ternyata kalau lu cek ada tuh dijual di Tokped ya kan. Banyak orang tuh kayak itu ya, kayak banyak orang menggunakan ketidaktahuan orang lainnya untuk melakukan pemberdayaan. Ternyata keris itu di Tokped gua cek kalau nggak salah harganya 400.000 sampai 1,3 juta gitu. Nggak usah ini apa namanya? Kagak usah pakai begini-begini. Nggak pakai ngelmu-ngelmu. Terus yang ini juga menarik tuh, apa namanya? Yang batu itu sensor itu ya. Sensor cahaya, sensor kasih air gitu. Iya, tapi dia bisa bergerak gitu ya. Tapi terus digayain gini. Kalau pesulap kan ya, pesulap gini. Tapi kalau pesulap kita tahu itu trik, itu kan penipuan gitu kan. Penipuan itu apa namanya? Hiburan. Itu hiburan. Kalau pesulap kan mencoba menghibur seolah terjadi, tapi tidak ada intensi untuk melakukan penipuan. Ada juga yang itu tuh kertas dibakar tuh, tisu. Tiba-tiba api gitu ya, di api. Wah, seolah-olah yang menggerakkan adalah makhluk-makhluk di luar dimensi itu. Kalau di kita itu pendekatannya serem ya, Eng ya. Pendekatan terhadap hal-hal yang kayak gitu tuh serem. Lu ngobrol sama setan, lalu dengan makhluk dimensi lain, lalu ada musik lalu gelap gulita. Ada dupa gitu. Ada dupa.
Tapi kalau kalau pendekatan film itu lebih asik ya. Kita ngomong dimensi lain, lalu karyanya adalah Doctor Strange gitu ya. Itu kan asik ya. Ant-Man gitu ada ya. Ant-Man gitu ya. Ada diri kita di dimensi yang lain yang bentuknya sama tapi ternyata perilakunya berbeda. Iya. Kalau pendekatnya gitu tuh lebih menarik ya, lebih apa ya? Bisa dijelaskan, ditangkap secara mudah lah. Iya, ditangkap secara mudah, Okay. dan tidak membuat kita jatuh pada hal-hal yang irasional gitu ya. Betul. Padahal kan ujung-ujungnya ya mungkin kita nggak ngomongin soal si Gus Samsudin ya, yang udah terbukti yang bisa dijelaskan kemudian dibuka oleh kepolisian kan soal yang kasusnya si siapa itu yang penggandaan uang? Dimas Kanjeng. Dimas Kanjeng ternyata melakukan penipuan. Sampai dibuka kan triknya tuh duit keluar dari mana ya kan? Sampai akhirnya juga yaitu tadi karena mungkin ambisi ya kan, orang pengen cepat kaya datang ke Dimas Kanjeng ya kan, ya akhirnya percaya hal-hal yang irasional macam seperti itu ya kan, model kayak sihir, santet gitu. Kira-kira itu fenomenanya apa ya? Kenapa ya orang-orang kita itu masih mau ke arah hal yang seperti itu? Mungkin ini kali ya. Mungkin ada kecenderungan pada diri setiap orang untuk pengen gampangnya gitu. Cari gampangnya gitu, cari mudahnya. Karena kalau dia melakukan hal-hal yang rasional untuk mewujudkan keinginannya itu panjang. Misalkan gue pengen menjadi terkenal gitu. Pengen menjadi terkenal itu kan apakah itu keajaiban kayak teman-teman Citayam Fashion Week gitu. Dia nggak melakukan apa-apa, keajaiban gitu, momentumnya pas lalu mendapatkan ketenaran. Atau lu berproses dari bawah. Membuktikan pada banyak orang, baru kemudian dalam perjalanan yang panjang itu lu bisa mendapatkan puncaknya. Yang terjadi di Depok itu kan tuh cara mudah juga tuh. Dia kan alasannya pengen jadi ternama, pengen jadi dipandang, memiliki kekuatan-kekuatan itu dengan cara menipu gitu. Atau juga mungkin banyak orang datang ke dukun dan segala macamnya untuk mewujudkan pesugihan, untuk mewujudkan ambisinya, pengen jadi kaya kah, pengen jadi terkenal kah, pengen jadi punya jabatan dan segala macamnya ya. Tanpa melalui proses, ternyata dia berharap ini cara yang cepat gitu. Atau yang kedua, selain dari dirinya, mungkin karena semacam ketidakberdayaan ketika berhadapan dengan realitas yang dia nggak bisa akses. Misalnya maksud gue gini, mungkin ada orang punya persoalan diri gitu ya, pribadi, tapi bisa jadi dia nggak tahu bahwa itu bisa diselesaikan dengan psikolog. Atau dia tahu bisa diselesaikan dengan psikolog, tapi dia nggak tahu ngaksesnya gimana. Atau mungkin juga dia tahu ngaksesnya gimana, tapi dia nggak punya duit untuk melakukan konsultasi gitu ya. Atau mereka yang karena sakit dan segala macamnya, bisa jadi karena ketidakberdayaan realitas rasional itu mewujudkan harapannya untuk sembuh. Barangkali kemudian dia mencari alternatif ke sana karena misalkan jauh dari rumah sakit kah, atau biaya rumah sakit mahal. Atau biar pede, biar kan butuh datang ke psikolog juga kan. Sedangkan lu tahu sendiri kalau ke psikolog konsultasinya sekali datang berapa, nggak cukup sekali gitu. Jadi ada ketidakberdayaan dari diri orang berhadapan dengan institusi atau lembaga. Support sistemnya nggak masih kurang mendukung gitu ya. Gitu ya. Jadi ada dua hal. Pertama dari orangnya itu sendiri, sekali lagi mau serba instan. Dia nggak ikutin proses yang ada, maunya cepat dan yang lain. Terus kedua, memang nggak ada faktor support system. Dan juga dipengaruhi oleh faktor budaya juga ya, keyakinan, belief dan macam-macam. Yang kita tahu tadi kita ngomong di setiap daerah di seluruh penjuru bumi kayaknya ada tuh yang praktek-praktek kayak gitu ya. Nih gue mau nanya ke lu langsung nih. Kalau lu lihat sendiri, ini balik ke soal yang tadi Gus Samsudin. Walaupun dia udah ngomong, ini sekedar konten hiburan kok. Kalau menurut lu ini kejahatan atau bukan, Bang? Kalau dia punya intensi melakukan kebohongan, memperdaya orang lain dan mendapat keuntungan dari praktek pemberdayaannya itu, menurut gue sih kejahatan. Dia kan baru ngomong sekarang konten hiburan. Iya, setelah terakhir rame gitu ya. Kemarin-kemarin kan dia nggak bilang kayak gitu. Berarti ketika dia mengatakan itu adalah hiburan, pertanyaannya adalah terus yang dia katakan kepada orang-orang yang datang ke dia, dia praktek dengan ilmu-ilmu yang dia bilang hiburan itu
itu dia memberitahu gak kepada orang yang datang, Mbak ini hiburan loh Mbak, Mbak ini Pak ini hiburan loh Pak ya, jangan percaya Mbak bisa sembuh. Nah, tergantung intensinya tuh, dia punya intensi mengambil keuntungan ekonomi atau enggak. Kalau dia mengambil keuntungan ekonomi atas ketidaktahuan orang, maka dia melakukan pemberdayaan. Menurut gue itu kejahatan itu. Oke, betul. Jadi untuk pembuktiannya lebih baik gimana? Kita adu aja nih antara pesulap merah. Tapi sekarang udah ngaku bahwa itu hiburan. Bahwa itu hiburan. Oke, ya satu-satunya cari ya itulah tadi pakai 4 hal lewat akal sehat, terus kemudian magis gitu ya, lalu pendekatan agama dan pendekatan saintifik. Mungkin kita bisa bertanya pada diri kita juga kali ya. Kita ini cenderung lebih ke pendekatan yang apa tuh yang cocok sama kita untuk menjawab berbagai macam misteri kehidupan kita. Karena ya kita sendiri sadarlah ada banyak hal yang kita nggak ngerti, dan menjawab ketidakmengertian itu sejauh mana rasionalitas kita, sikap kritis kita, dan metode pendekatan mana yang kita kayaknya cenderung kayak gini deh gitu. Oke, jadi untuk yang endingnya ini kita masih akan lihat lagi ya. Masih kita lihat lagi nih apa nih endingnya ya? Apakah ini benar-benar adu ilmu, ya kan? Ilmu sulap atau ilmunya Gun Samsudin yang paling hebat, yang paling benar ya. Paling kita lihat deh tuh, jangan-jangan itu satu ilmu satu perguruan, ya kan? Kita pengen lihat apakah ini dua bentuk ilmu yang berbeda atau jangan-jangan ilmu yang sama. Oke, mungkin sebelum tutup jangan lupa ya guys untuk like Ruang Jernih di YouTube-nya kompas.com. Oke, kita selesai dulu, Bang. Oke, sambil kita tunggu. Yuk. Bye.